Talkshow hari ini. Dan saat ini Nanda sudah bergabung dengan Dr. Ongko Susetia ya, ini selaku dari dokter ahli gizi. Nah, memang selama masa pandemi Covid ini banyak masyarakat ini dihimbau gitu kan untuk menerapkan yang namanya pola hidup yang sehat dengan berolahraga gitu. Terus habis itu juga menjaga jarak, terus juga rajin mencuci tangan, menggunakan masker, dan itu juga untuk menjauhi adanya COVID itu tadi. Nah, tapi di sini juga penting gitu ya mengenai asupan gizi di masa pandemi COVID ini yang merupakan hal yang sangat penting juga. Ini untuk juga menunjang daya tahan tubuh. Nah, Kansel Gracia berbicara mengenai gizi gitu ya. Di sini Anda juga sudah bergabung di via Zoom dengan Dr. Ongko Susetia ini selaku ahli gizi. Selamat pagi, dokter. Oke, selamat pagi. Selamat pagi. Anda dan para pendengar Sola Gracia. Gimana, Dok, pada kabarnya pada pagi hari ini? Oh, luar biasa. Luar biasa. Untuk koreksi, saya bukan ahli gizi, saya spesialis gizi. Oke, spesialis gizi ya, Kansel Gracia. Oke, jadi ini sepertinya temanya juga sangat menarik dan juga langsung dikupas tuntas gitu ya dengan spesialis gizi Dr. Ongko Susetia ini. Nah, Dok, kalau misalkan di masa pandemi ini, dokter sekarang lagi di rumah lagi berkegiatan di rumah atau gimana sekarang? Oh, lagi di rumah nih. Lagi di rumah. Oke. Ya, mempersiapkan jam ini untuk Sola Gracia. Oke, Dok. Selama masa pandemi ini memang melihat dari stay at home itu tadi, Dok ya. Ini kira-kira dari kasus terbanyak mengenai gizi ini seperti apa, Dok? Begini, kalau boleh saya share screen aja. Oke, supaya lebih enak tuh. Oh iya. Ngomongnya tuh lebih fokus. Kalau misalkan mengingat juga masalah gizi nih, Dok, di masa pandemi ini kira-kira seperti apa? Begini, mengenai gizi itu pasti tidak terlepas dari faktor-faktor yang lain. Ini adalah di screen kita bisa melihat bahwa upaya-upaya dari pencegahan coronavirus yang sudah kita kenal semua. Tapi pada pagi hari ini kita akan konsentrasi pada stay at home atau tetap tinggal di rumah. Ya. Apa masalahnya? Dampak daripada stay at home itu apa? Apa masalahnya? Karena di dalam kita tinggal di rumah berbulan-bulan, padahal sudah setahun kita tinggal di rumah, ya itu pasti secara kesehatan dan juga dari segi gizi sebagai salah satu faktornya itu pasti akan berdampak. Nah, kita coba bahas sedikit mengenai kemungkinan apa saja dampaknya. Yang pertama kegemukan. Ya, tidak mau tidak senang sekarang makin banyak orang yang menjadi gemuk karena stay at home. Ya, gemuk itu bukan berarti hanya beratnya naik, tetapi bahwa massa ototnya berkurang, sedangkan massa jaringan lemaknya bertambah, itu yang jadi masalah. Ya, bukan hanya karena berat badan, tapi massa lemaknya tubuhnya lebih banyak. Ya, ini akibat daripada kurang gerak, kurang olahraga, dan karena otot berkurang, maka keluhannya adalah cepat lelah, ngantuk. Nah, ini karena kurang bergerak, kemudian tambah juga otot berkurang, mudah sekali terjadi kegemukan. Kemudian sering dan banyak makan, mulai dari makan makanan snack, mulai makan makanan pemesanan lewat GoFood, ya. Kemudian juga camil-camil di tengah malam, ya, itu juga membuat menjadi kegemukan. Jadi faktor kegemukan sebagai salah satu faktor masalah gizi itu akan sangat menonjol di saat stay at home. Kemudian ditambah dengan gangguan pola tidur, di mana gangguan pola tidur itu juga menyebabkan kegemukan karena tidur malam jam 2, jam 3 malam. Ya. Nggak teratur gitu, Dok ya? Itu yang menyebabkan terjadinya orang itu menjadi lapar di tengah malam. Padahal tidak ada aktivitas, tapi makan terus, kan itu jadinya. Kemudian yang masalah yang lain adalah kurang sinar matahari. Ini yang mungkin ada kaitannya dengan zat gizi vitamin D dan zat gizi kalsium. Itu juga ada kaitannya dengan itu. Dan kemudian ada rasa jenuh, rasa bosan, ya. Dan kekurangan sinar matahari ini akan menyebabkan juga gangguan daripada kekebalan. Di samping itu karena pola tidur yang tidur tengah malam, bahkan menjelang pagi, menjelang subuh baru tidur, itu akan menyebabkan gangguan kesehatan, dan itu dari segi pandemi COVID tidak sangat menguntungkan. Kemudian juga jangan lupa bahwa anak-anak yang duduk terus di rumah itu bisa
bisa mengalami gangguan pertumbuhan, mengalami gangguan pertumbuhan. Ini faktor-faktor yang mungkin lingkup yang akan kita bahas hari ini. Begitu, Nanda. Oke, nah tadi kan kalau misalkan dari adanya kegemukan itu kan karena seringnya di rumah dok ya, karena study from home juga work from home gitu kan. Dan kalau misalkan ini diimbangi dengan berolahraga nih dok, biasanya orang kalau misalkan berolahraga ini biasanya lebih dianjurkan untuk sarapan dulu atau mungkin sarapannya nanti setelah olahraga nih. Gizi yang baiknya untuk tubuh itu bagaimana? Sebenarnya masalah olahraga dan masalah makan itu hanya masalah jelang waktunya saja. Jarak antara kapan berolahraga dan kapan makan itu yang penting. Kalau soal pagi itu mau berolahraga tanpa sarapan dulu atau sarapan dulu baru berolahraga itu masalahnya hanya sarapan dan olahraga itu kira-kira berjarak antara 1,5 sampai 2 jam, di mana tubuh mempersiapkan diri untuk kembali berubah. Yang tadinya misalnya makan itu konsentrasi daripada aliran darah itu banyak menuju ke saluran cerna. Kalau kita berolahraga, beralih konsentrasi daripada aliran darah itu lebih banyak ke otot-otot. Jadi itu perlu waktu. Jadi kalau masuk masalah pencernaan selesai, barulah pindah ke otot. Demikian juga ke otot, kalau sudah olahraga, pindah ke saluran cerna, itu juga perlu waktu. Oke, nah dok, kalau misalkan melihat dari faktor gizinya sendiri nih dok, kalau misalkan melihat dari segi fisik, ini fisik yang seperti apa sih dok yang benar-benar kelihatan kalau dia itu kekurangan gizi atau bagaimana gitu dok? Karena kekurangan gizi itu ada secara bukan kekurangan gizi mungkin istilahnya, itu salah gizi, itu yang lebih tepat. Ya, salah gizi itu terdiri dari dua, yaitu kurang gizi dan kelebihan gizi. Kelebihan gizi itu obesitas. Tapi di obesitas sendiri, masyarakat selalu mengatakan bahwa berat badan saya naik, padahal kegemukan tidak selalu naik. Karena ada yang dinamakan kegemukan yang tersembunyi, yaitu mereka-mereka yang seperti stay at home saat ini kurang gerak, massa ototnya berkurang, lemaknya bertambah, tapi beratnya tetap. Nah ini yang kadang-kadang merasa, wah aku nggak apa-apa, beratku nggak naik kok, timbang oke. Ya oke, tapi komposisi tubuhnya berubah, ototnya berkurang. Dan otot yang berkurang inilah yang bermasalah bagi kesehatan, yaitu mulai dari daya tahan, mulai dari kebugaran, ya, dari kebugaran tubuhnya itu semuanya akan menjadi masalah. Jadi sebenarnya untuk itu kita harus melihat bahwa makan itu harusnya keseimbangan antara yang masuk dengan yang keluar. Antara aktivitas fisik, olahraga di sebelah sisi kanan dan di sebelah sisi kiri adalah makanan. Kalau di dalam stay at home, itu lebih banyak energi yang keluar. Ini boleh dikatakan relatif kurang. Anak-anak terutama yang biasanya lari-lari di lapangan, main basket dengan teman-temannya, ya, lari-lari sekarang nggak bisa lagi dengan temannya. Mereka ada di rumah. Kalaupun ketemu temannya lewat online, ya, lewat streaming. Jadi pasti nggak ada gerakan fisik. Nah, sedangkan makannya boleh dikatakan ya itu terus-terusan. Kadang boleh dikatakan agak nganggur sedikit ya makan, kerjanya paling enak ya makan. Ya itu yang paling mudah, paling enak, tanpa disadari itu justru menimbulkan masalah. Jadi sebenarnya antara makan dan minum ya itu dan aktivitas ini, kalau kita aktivitasnya lebih banyak daripada makannya kurus. Sebaliknya kalau makanan lebih banyak daripada aktivitasnya dia menjadi gemuk. Ini masalahnya kan. Jadi seharusnya gizinya itu harus seimbang, walaupun di dalam keadaan kita di rumah, kita sadar kita kurang gerak, makanya jangan terlalu banyak. Jangan terlalu banyak kalorinya tinggi, misalnya yang berlemak ataupun yang manis-manis, itu harus kurangi pada saat stay at home. Oke, nah kalau misalkan mengingat dari gizi seimbang itu dok, pola makan yang baik ini kan ada 4 sehat 5 sempurna itu dok. Itu gimana aja tuh dalam pembagiannya itu, dalam untuk keseharian? Di segitiga ini, di piramida makanan ini sudah kita bisa lihat, paling bawah yang paling banyak itu harusnya golongan karbohidrat, mulai dari nasi, mie, kentang, roti. Ini justru biasanya salah kaprah. Mereka supaya jangan gemuk, nggak makan nasi. Tidak makan nasi, karena nasi itu dianggap buat gemuk. Padahal di dalam rekomendasi gizi seimbang itu nasi itu yang boleh dikatakan paling banyak. Paling banyak, artinya bukan banyak, tapi proporsionalnya paling banyak. Proporsinya paling banyak dibandingkan dengan yang kedua adalah tangga kedua adalah sayur dan buah.
Sedangkan yang namanya ikan, daging, telur, ayam, keju, susu dan sebagainya itu di prioritas ketiga. Ya. Sedangkan minyak, kemudian garam, kemudian manis-manis, coklat, es krim, permen, sirup, ya kue, cake itu semua itu harusnya di prioritas yang terakhir. Nah ini pada stay at home ini terbalik semua. Jadi kayak makanan-makanan cemilan kayak kue-kue itu malah dijadikan itu dok ya, kayak untuk pengganjal waktu sarapan kayak gitu-gitu dok ya. Iya, jadi karena jadi piramidanya jadi terbalik. Sayur dan buah jadi kurang, nasi ditakuti, ya karena katanya nasi itu buat gemuk, sehingga ada yang pakai diet tanpa nasi, yang sebenarnya nggak rasional, itu sebenarnya nggak rasional karena kita makan itu untuk memenuhi kebutuhan tubuh kita. Ya, jadi nasi itu penting untuk memenuhi kebutuhan kita dalam hal glukosa, dalam gula darah, yang penting untuk otak dan untuk sel darah merah, karena kedua organ ini mutlak membutuhkan glukosa untuk menjadi bahan bakar pokoknya. Oke, nah kalau misalkan melihat dari gizi seimbang itu tadi dok, kan ini biasanya ada orang yang tiba-tiba tengah malam kelaparan gitu dok. Ini juga apakah mempengaruhi apa ya untuk nilai gizinya atau bagaimana dok? Kalau misalkan yang sering makan kalau malam. Malam itu sebenarnya kelaparan itu dalam arti karena dia sudah melewat jam 12 sehingga hormonalnya sudah berbeda dengan sebelum jam 12 malam. Jadi kalau lewat jam 12 itu semua stres hormon muncul semua dan itu ada kaitannya dengan rasa lapar yang meningkat. Ya, tapi rasa lapar itu bukan berdasarkan kebutuhan. Karena kebutuhannya tidak sedemikian sehingga makin lapar terjadilah kegemukan akibat daripada konsumsi makanan pada pagi hari, menjelang pagi hari itu tadi. Oke. Ya, jadi sebenarnya kalau kita mau lihat metabolismenya itu yang normal itu adalah kalau seimbang, yang normal itu ini metabolisme yang normal. Dan kalau yang kedua, kalau berlebihan makannya ini gemuk, nah ini metabolismenya jadi terganggu semuanya, baik livernya terganggu, baik ototnya terganggu, baik pankreas tempat buat insulin terganggu semua. Tapi ada nggak sih dok? Tanpa disadari kenapa? Tapi ada nggak sih dok salah satu makanan ini yang benar-benar bisa memiliki faktor yang nggak baik gitu, yang tapi ini dijadikan sebuah pattern dalam kehidupan biasanya gitu. Kira-kira makanan apa gitu dok yang mungkin ini juga akhirnya membuat obesity, habis itu juga metabolisme, terus disorder juga kayak gitu-gitu dok. Kita kan bicara makanan tidak berdasarkan jenis makanan saja, tapi berdasarkan energi. Karena sumber pokok makanan entah itu dari karbohidrat, entah protein, entah lemak itu semua akan menghasilkan kalori kan kalau kita bicara mengenai obesitas. Nah, jadi kita nggak bisa nyobain makanan apa yang jelas yang kalorinya tinggi, yang itu yang harus dikurangi. Kalori tinggi itu apa? Lemak. Jadi yang gorengan, santan, mentega, mayones semua itu dikurangi. Kacang-kacang, nyemir kacang itu dikurangi. Ya, tapi ya, itu karena kalorinya tinggi, lemak itu 1 gram 9 kalori, sedang protein dan karbohidrat 1 gram hanya 4 kalori. Jadi seharusnya yang ditakuti itu lemaknya, tapi justru lemak ini yang sangat digambarkan disukai karena gurih, karena lezat. Jadi karena itu mereka lebih baik membuang karbohidrat, tapi makan lemak. Terus. Ini yang suka. Ya. Oke. Nah, jadi gemuk itu sakit sebenarnya. Jadi jangan merasa gemuk itu adalah makmur sejahtera. Ya. Tapi kalau misalkan untuk nilai gizi batas gemuk itu dalam rentang berapa kilogram sih dok untuk berat badan itu? Itu dinyatakan obesitas, itu dinyatakan kelebihan, itu apakah ada patronnya tersendiri gitu? Sebenarnya kalau dikatakan berat badan, saya kurang sepakat dan kami para dokter tidak memandang kegemukan sebagai kelebihan berat, tapi lebih banyak kelebihan lemak. Jadi masyarakat yang memandang kegemukan kelebihan berat itu kayaknya kurang tepat. Misalnya contohnya binaragawan ataupun atlet-atlet yang ototnya banyak, itu mesti beratnya mesti lebih dari 100 kilo kadang-kadang. Lah apakah itu dikatakan gemuk? Kan enggak kan? Jadi masalahnya bukan masalah berat, tapi masalah lemak. Jadi kita bicara mengenai kegemukan, kita bicara lemak ini yang harus dipegang dulu. Jangan bilang lemak lalu ditimbangi terus berat badannya nggak ada hubungannya secara langsung. Ya.
Jadi misalnya 3 kilo ayam kampung sama 3 kilo ayam leghorn, sama-sama 3 kilo, beratnya sama 3 kilo. Tapi ayam leghorn banyak lemaknya, ayam kampung itu kurang lemaknya kan begitu. Ya. Oke. Jadi sebenarnya kita berbicara gemuk itu lebih banyak kita bicara lemak tubuh, terutama lemak yang di perut. Ya inilah dampak daripada kegemukan. Ya. Kita bisa lihat di screen, mulai dari penyakit jantung, tekanan darah tinggi, kerusakan sendi, penemakan hati, gangguan hormon, menstruasi terganggu, seksual terganggu, kanker, ngorok tidurnya, kolesterolnya tinggi, kencing manis, dan terakhir stroke. Jadi ini adalah dampak kelanjutannya kalau dibiarkan, kalau kita nggak sadar, tinggal stay at home dalam waktu lama, kita tidak segera mengantisipasi kegemukan ini. Ya, nantinya dalam 10-20 tahun mendatang penyakit-penyakit ini akan bermunculan. Makanya mulai sekarang kita harus waspada ini. Karena masalah pandemi corona ini tidak bisa selesai dalam 1 tahun, 2 tahun ini. Iya. Dengan adanya vaksin itu belum selesai karena ternyata ada mutasi-mutasi daripada varian virus yang itu juga mempengaruhi lagi pola kekebalan tubuhnya. Jadi kita harus siap-siap untuk merubah pola hidup kita menyesuaikan dengan pandemi daripada virus corona ini. Oke. Nah, kalau misalkan melihat dari stay at home sendiri, Dok, kan biasanya ini kan memiliki waktu luang untuk memasak makanan sendiri gini, Dok. Nah, kalau misalkan dari teknis pemasakan makanan gitu kan, sayur ini kan sepertinya juga memiliki nilai gizi yang cukup tinggi, Dok, ya, dalam untuk kesehatan tubuh ini, Dok. Ya, sebenarnya kita sekali lagi kalau makan itu harus diseimbangkan, hanya sayur aja, jangan buah aja, jangan daging atau telur atau ikan saja, semuanya dalam proporsi yang benar. Karena kita makan itu, kalau kita tanya sekarang, kita ini hidup untuk makan atau kita makan untuk hidup? Kan gitu pertanyaannya. Jadi, kalau kita makan untuk hidup, kita makan sesuai kebutuhan tubuh. Artinya, walaupun kita tidak menyukai makanan itu, tapi kalau makanan itu dibutuhkan, kita akan makan. Sebaliknya, makanan itu kita sukai, kita gemari, tetapi ternyata merugikan tubuh kita, ya kita tidak terlalu banyak konsumsi. Itu yang sebenarnya. Tapi kalau yang hidup untuk makan, ya karena tujuan hidupnya adalah untuk makan, ya silakan milih makanan yang apa yang paling disukainya dengan segala risiko dan konsekuensinya. Oke. Nah, dari kalau misalkan dari masak sayur, habis itu juga cara-cara memasak makanan gitu, Dok. Ini biasanya dari teknik pemasakannya sendiri nih, sayur ini apakah dianjurkan untuk direbus aja atau mungkin dalam segi ditumis, pemilihan dalam minyak itu apakah juga mempengaruhi gizi yang diterima oleh tubuh? Oke, jadi berbicara mengenai pengolahan sayur, sayur itu sendiri kan sebenarnya banyak mengandung mineral, ya, banyak seperti zat besi, kemudian beberapa yang mengandung asam folat, ya, dan itu sangat dibutuhkan oleh tubuh. Tapi banyak tidak disukai, terus terang aja. Ya, banyak masyarakat tidak suka sayur. Sayur ini diolahnya sebenarnya boleh dibuat dalam bentuk salad, ya, dalam bentuk mentahan salad yang diberi dressing, ya tentu dressing itu ada mayonesnya, itu berarti kalorinya cukup tinggi, walaupun sayur, tapi dressingnya mayones, nah, itu kalorinya cukup tinggi. Bisa juga direbus, misalnya dalam bentuk pecel, dalam bentuk gado-gado, itu oke, ya, nggak itu selalu salah. Kalaupun mau pakai ditumis, ya kalau ideal, saya ulangi, kalau ideal ya mempergunakan minyak-minyak yang dengan kadar omega 3-nya yang tinggi. Minyak goreng yang omega 3-nya tinggi. Itu yang dipilih sebagai minyak untuk menggoreng. Misalnya minyak canola atau minyak kedelai. Jadi minyak canola itu nama dari tanaman, bukan merek. Itu tanaman, namanya tanaman canola. Ya. Dan kemudian ada tanaman namanya kedelai. Bukan susu kedelai, tapi minyak kedelai. Ya. Itu ada di supermarket, banyak dijual. Dan itu untuk memproteksi sistem kardiovaskuler atau sistem jantung pembuluh darah kita. Jadi kalau kita makan lemak-lemak yang tidak jenuh tadi, yaitu canola, kedelai misalnya, kita akan mudah bisa terlindungi dari penyakit-penyakit stroke, jantung koroner dan sebagainya. Ya kan? Tetapi juga ada caranya, masaknya tidak boleh dalam api yang besar, apinya harus api yang kecil.
Nah, api yang kecil itu namanya slow cooking, jadi masaknya itu lambat dan itu biasanya orang tidak sabar untuk menunggu Iya. itu. Ya, dan kedua, minyak jelantah atau bekas daripada minyak itu, kalau sudah dipakai, kalau ideal tidak dipakai untuk ketiga kalinya, hanya boleh dua Mm-mm. kali, setelah itu 3 kali dibuang, tidak seperti gorengan yang di pinggir jalan. Misalnya Iya. kalau kita beli kadang-kadang dipakai sampai hitam, sampai berasap-asap. Nah itu sebenarnya dari segi kesehatan, kalau dari segi kenikmatan makin berasap makin Mm-mm. nikmat. Ya. Tetapi dari segi kesehatan itu makin kurang baik bagi pembuluh darah karena akan terbentuk banyak minyak-minyak trans ya, yang merusak pembuluh darah. Ya. Oke, nah Kansel Gracia kalau melihat dari minyak itu ya, minyak habis itu teknik perebusan sayur, ini sebenarnya juga ada tekniknya tersendiri gitu ya untuk tidak menghilangkan kadar mineral yang ada dalam sayur, untuk menghilangkan asam folat yang ada dalam sayur. Itu juga bisa kan dok ya kalau misalkan terlalu lama direbus, ini juga akan menghilangkan nilai manfaat yang ada pada sayur itu tadi kan dok ya? Ya benar, dan juga Mm-mm. kalau waktu mencuci sayur, Mm-mm. itu sebaiknya sayur itu dicuci dulu baru dipotong-potong, jangan potong-potong dulu baru dicuci. Oh Ya, gitu, ha? cuci dulu baru dipotong-potong, ya, baru dimasak. Ya. Apa sih gangguan pertumbuhan dok ya? Ini pada rentang usia remaja, ini di tengah masa pandemi ini apakah juga bisa menyenggol pertumbuhan itu tadi dok? Jadi kita tahu bahwa mulai dari anak-anak sampai dengan masa akil balik remaja, ya, di mana itu pertumbuhannya boleh dikatakan cukup pesat. Mm-mm. Memang dari waktu ke waktu tidak kecepatannya tidak sama, tetapi menjelang masa akil balik sekitar usia SMP itu pertumbuhannya cepat sekali. Nah kalau ini tidak diperhatikan, maka mereka tadi seperti saya katakan jadi pendek karena kurang olahraga dan sebagainya, kemudian jadi gemuk kan. Nah, pendek dan gemuk namanya pendekar, pendek mekar. Ya, jadi itu jadi ini seperti yang digambar ini jadinya. Karena kita akan menciptakan generasi ini kalau kita tidak berhati-hati. Ya, kalau kita tidak berhati-hati, tinggal stay at home. Mm-mm. Di samping itu faktor yang lain adalah faktor sinar matahari. Kita jarang terkena sinar matahari. Kalaupun terkena sinar matahari, takut kalau sinar matahari pada siang hari, takut kalau kulitnya rusak, takut kalau kulitnya menjadi hitam dan sebagainya dan sebagainya. Padahal vitamin D itu sangat penting untuk pertumbuhan. Vitamin D sangat penting untuk daya tahan tubuh terhadap COVID. Ya. Oke. Jadi Mm-mm. vitamin D itu makanya dinamakan sebagai the sunshine vitamin. Jadi vitamin daripada sinar matahari. Ya. Dan kapan sebenarnya terkena sinar matahari itu? Ya. Kalau kita terkena sinar matahari, sinar ultraviolet yang tergandung dalam matahari itu dibagi menjadi dua. Ada beberapa, tapi ini yang penting adalah bagi dua, yaitu UVA, yaitu ultraviolet A Mm-mm. dan ultraviolet B. Jadi yang sebenarnya yang lebih ya sebentar. Oke. Jadi kalau kita lihat yang UVB ini ya dibandingkan UVA ini berbeda. UVB ini adalah sinar matahari yang ada di kurun waktu jam 10 pagi sampai jam 15 yaitu siang hari. Nah, dan ini sebenarnya kita perlukan, sebenarnya justru ini yang diperlukan. Tapi tidak berlama-lama, cukup 10 menit. Cukup 10 menit. Jadi penjelasannya adalah begini, ini yang UVA itu kalau menembus sinar matahari, kalau pagi itu menembusnya sampai ke dalam, sampai ke lapisan yang paling dalam dari kulit. Dan ini akan menimbulkan masalah keriput, masalah penuaan dini. Sedangkan yang siang justru tidak merusak kulit, dalam arti tidak menimbulkan keriput dan sebagainya, hanya menimbulkan karena energinya cukup tinggi menimbulkan kebakaran, kulitnya jadi merah, ya jadi kadang-kadang lama menjadi melepuh kalau misalnya kita di pantai terlalu banyak panas, kulit kita kalau dipegang jadi panas merah itu karena UVB bukan UVA. Berarti Ini sekarang itu sebenarnya salah. berarti kebanyakan orang ini sekarang kebalik dok ya. Kalau ya, di siang hari ini malah takutnya hitam. Padahal kalau untuk istilahnya kayak vitamin D di pagi hari ini malah justru yang sinarnya bisa menembus kulit yang paling dalam, UV-nya paling dalam, tapi dia justru merusak jaringan-jaringan kulit yang di bawahnya, yang menimbulkan kulitnya itu menjadi keriput, ya, kemudian terjadi ya orang pakai istilah penuaan itu, ya.
kemudian terjadi kerusakan dari kulit itu justru pagi hari. Orang mengatakan jalan pagi, jangan jalan siang. Itu harusnya sekarang kalau untuk vitamin D jalan siang, kalau untuk kulit jalan siang, tapi tidak lama-lama 10 menit. Itu, jadi jangan berjam-jam. Tidak bisa jalan. Kalau jalan pagi boleh, jadi itu untuk lamanya, tapi kalau untuk dapatkan vitamin D itu siang dan tidak lama, lebih dari hanya 10 menit. Ya. Nah, karena vitamin D ini nanti dari kulit itu akan dirubah oleh liver dan kemudian akan dirubah oleh ginjal baru menjadi vitamin D yang aktif. Jadi kalau terjadi kerusakan liver atau terjadi gangguan daripada fungsi ginjal juga nanti vitamin D-nya juga akan berkurang. Dan ini adalah fungsi dari vitamin D supaya anak itu bisa tumbuh. Ya, saya ulangi supaya anak itu bisa tumbuh dia perlu vitamin D, dia perlu kena matahari. Jangan biar hidup dalam rumah saja. Apalagi siang hari, takut panas matahari. Karena tumbuh itu adalah pembentukan tulang, membutuhkan kadar kalsium, kapur dalam darah. Karena vitamin D fungsinya adalah untuk penyerapan zat kapur yang berada dalam makanan. Jadi makanan yang mengandung zat kapur yang dikandung dalam makanan itu didorong, ya, diserap oleh usus dengan bantuan vitamin D. Vitamin D juga menyebabkan kekuatan otot. Jadi kalau kekurangan vitamin D, ya tentu saja menjadi cepat lelah dan sebagainya. Dan yang tidak kalah pentingnya dan selalu harus ditekan saat ini adalah kekebalan tubuh terhadap menghadapi coronavirus COVID. Jadi panas matahari itu sebenarnya salah satu upaya kita untuk tetap sehat di saat stay at home. Ini gejala-gejala kekurangan vitamin D. Jadi boleh dikatakan sudah cukup banyak ya. Ya, dari otot kram, mulai dari mudah infeksi, mudah lelah, tidak bugar, depresi, ya, tulang keropos pada usia-usia tua, wanita atau pria yang usianya tua, ya, gangguan pertumbuhan pada anak dan remaja seperti yang sudah saya katakan tadi. Ya, oke, itu tadi mengenai vitamin D. Oke, kalau misalkan melihat dari segi anak saat ini Pak ya, apalagi di stay at home, habis itu juga pembelajaran daring, ini kan lebih memiliki faktor penggunaan gadget ini lebih banyak Pak ya daripada kegiatan fisik ini Pak ya. Nah ini kira-kira kalau misalkan dari segi kegiatan fisiknya berkurang, ini apakah bisa diimbangi dengan pola makannya yang diganti itu untuk mengganti kegiatan fisiknya itu tadi? Nggak boleh, nggak bisa, yang pasti nggak bisa. Karena makan itu kan input, sedangkan aktivitas fisik itu kan output. Tadi pada keseimbangan gizi itu kan sudah dijelaskan. Jadi nggak mungkin lah untuk mengimbangi itu. Kalau mengimbangi supaya jangan jadi gemuk dan sebagainya bisa, tapi olahraga tetap menjadi hal yang penting yang harus diperhatikan. Dan olahraga kan juga bisa dilakukan di dalam rumah, ya toh. Tidak selalu harus di luar rumah. Jadi karena aktivitas olahraga ini ada hubungannya dengan pertumbuhan, ada hubungannya dengan kekebalan, ada hubungannya dengan aliran darah. Kita tahu bahwa darah yang kembali dari otot-otot di kaki, di lengan dan sebagainya menuju ke jantung itu tidak karena kekuatan pompa jantung, tapi karena kontraksi atau tekanan daripada otot. Jadi kalau otot kita tidak bergerak, ya aliran darah menuju ke jantung kembali juga terganggu. Untuk kebugaran, ya, untuk kemudian refleks supaya jangan mudah jatuh, supaya jangan mudah terkilir, itu semua harus olahraga supaya otot-ototnya tumbuh dengan baik untuk membentuk massa otot. Ya. Jadi olahraga itu di masa stay at home itu penting diperhatikan, mulai dari latihan barbel, mulai dari senam aerobik di rumah, ya, mulai dari plank dan sebagainya, latihan itu semua harus dilakukan. Jadi jangan hanya main gadget aja kemudian duduk, kemudian hanya makan aja. Ini yang tubuh kita akan lambat laun akan rusak. Jadi kita harus tetap memperhatikan aktivitas fisik dan olahraga. Jangan tiduran terus. Ya, dan ini yang harus diperhatikan daripada tujuan daripada olahraga. Kalau saya lihat, ini yang grafik di atas ini menunjukkan manfaat. Ini manfaat, yang hijau ini manfaat. Yang bagian bawah ini yang merah ini risiko untuk cedera. Ya. Kalau yang olahraga yang dianjurkan itu yang di tengah ini, aktivitas agar sehat ini, yaitu yang sedang dan berat. Yang lamanya kira-kira menurut rekomendasi dari WHO, Organisasi Kesehatan Dunia, itu adalah 150 menit per minggu. 150 menit per minggu. Jadi berarti hampir 2,5 jam per minggu. Olahraganya adalah yang sedang. Nanti saya sebutkan yang sedang itu yang gimana.
kalau hidup yang ringan, misalnya jalan-jalan kaki, jalan-jalan di mall, sapu-sapu halaman, naik turun tangga di rumah, ngepel, ya, lap-lap, gitu. Itu semua hidup aktif, tapi hanya di sini, di bawah ini. Ya. Sedangkan kalau kita ada yang mengatakan, wah kalau gitu saya akan olahraga berat aja supaya bisa lebih maksimal maksudnya. Jadi makin berat olahraganya makin bagus hasilnya. Justru terbalik. Kalau makin olahraganya makin berat seperti ini, risiko cedera makin meningkat. Sedangkan manfaat makin menurun, nggak naik terus, manfaatnya makin menurun. Jadi kalau ini hanya untuk atlet aja, jangan kita ikut-ikut jadi atlet. Oh, berarti nggak bisa Jadi, juga dok ya? Ya, jangan merasa bahwa kemudian berlebihan, itu manfaatnya kurang. Ini ada grafik lagi yang menunjukkan bahwa hubungan antara risiko infeksi dan intensitas latihan, kaitannya dengan COVID, stay at home. Jadi kalau kita tidak olahraga santai, ini sebenarnya rata-rata, daya tahan tubuhnya rata-rata. Ya. Kalau kita lakukan olahraga yang sedang, yang tadi yang 150 menit menurut WHO, maka rendah. Justru risiko infeksi mendapat COVID segala itu rendah. Infeksi untuk batuk dan sebagainya itu menjadi rendah. Jadi sedangkan kecil. Kalau kita olahraganya berat, lari misalnya 10 kilo, itu justru malah mudah infeksi. Jadi jangan membaca sesuatu itu jangan kemudian ekstrim. Jadi kita harus ikuti hasil-hasil dari penelitian ilmiah. Ya. Ini yang saya informasikan, supaya jangan kemudian kita latihan berlebihan supaya dianggap bahwa kalau latihan makin berat, makin sehat, risiko infeksinya makin rendah, makin daya tahan tubuhnya makin tinggi. Padahal itu enggak demikian, ya. Jadi ini loh yang disebut dengan intensitas yang sedang. Ini aktivitas fisik tadi yang nyapu dan sebagainya. Ini kalau kecepatan heart rate atau denyut nadinya itu antara 55 maksimum ya, 55 sampai 69% itu dari maksimum. Jadi kalau menghitung denyut nadi maksimum itu umurnya 220, misalnya umurnya 20 tahun, 220 dikurangi 20 sampai 200. Jadi kalau 60% dari 200 itu adalah aktivitas fisiknya sedang. Kalau 70 sampai 90 ini enggak. Jadi kalau kita lihat ini olahraga itu di sini tempatnya. Jadi ini misalnya usia 17 tahun pada remaja, nadinya harus mencapai 125 kali per menit. Baru itu dikatakan berolahraga. Kalau usia 17 tahun nadi menjadi antara 125 sampai 160 kali per menit. Itu bagus untuk anak-anak remaja. Jadi kalau hanya goyang-goyang, tangannya goyang-goyang gini aja, ya nggak mungkin lah kita mencapai nadi yang demikian cepat. Ya, jadi ini yang namanya training zone. Jadi ini yang harus dicapai pada saat stay at home. Bukan physical activity zone. Ya, yang ini adalah hanya 85 menit. Kalau usia anak remaja duduk-duduk, santai-santai, goyang-goyang kaki sedikit. Sudah senam-senam sedikit 5 menit, 10 menit sudah dibilang olahraga. Sudah olahraga, sudah. Apa olahraganya? Senamnya berapa kali? 10 menit. Nah, itu. Ya, karena nadinya belum mencapai. Ya, belum mencapai apa yang diharapkan. Nah, itu. Jadi harusnya untuk langsing harus masuk dalam training zone ini. Stay at home harus ini latihannya. Ya. Nah, ini latihan yang benar. Workout, Nah, jadi jangan hanya duduk aja. Oke, ini ya sering gangguan pola tidur sampai HP-nya nempel di dahinya nih. Ya, jadi saking ketiduran ya. Ini juga suatu pola tidur yang salah, tidur larut malam yang tadi saya sudah singgung. Oke, dokter. Nah, kalau misalkan mengingat juga permasalahan gizi ini akan menjadi sesuatu yang kompleks, dok ya, kalau tidak benar-benar diperhatikan dari hal-hal kecil, apalagi juga di rumah, habis juga pola makan yang teratur gitu, dok ya. Apalagi untuk anak remaja ini juga memang harus membutuhkan gizi yang seimbang untuk masa pertumbuhannya itu tadi. Nah, dok, kalau misalkan melihat saat ini juga sudah menjelang jam 10, dok. Nah, kira-kira mungkin dari Dokter Ongko Susetya ini bisa dikasih harapannya gitu untuk anak remaja di Indonesia mengenai gizi atau juga orang tua gitu mungkin, dok? Ya sebenarnya menurut saya gizi itu tidak lepas dari segala aktivitas yang tadi sebut, mulai dari sinar matahari, karena zat vitamin B itu kan zat gizi juga ya. Jadi jangan menganggap bahwa yang namanya gizi itu dari makanan aja. Ini yang harus dihilangkan. Kan juga dari matahari juga kita dapatkan zat gizi ya, dalam vitamin D bukan. Nah, ya. Jadi pesan saya adalah, satu, kita harus selama tinggal di rumah harus tetap aktif, tetap olahraga.
entah indoors, entah outdoors, pokoknya olahraga yang teratur dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Kedua, makanan tetap makanan yang seimbang, gizi seimbang dan bergizi. Jangan hanya cari makanan yang beli di luar yang pasti sesat dan itu banyak lemaknya, tinggi lemak, tinggi gula. Hindari makanan tinggi lemak, tinggi gula seperti coklat, es krim, junk food itu semua dikurangi. Ya. Dan ini lagi dari sisa makan seimbang, batasi camilan, lemak dan manis, beraktivitas fisik olahraga sedang teratur 150 menit per minggu. Tadi sudah saya jelaskan apa yang dimaksud dengan aktivitas sedang. Kena sinar matahari 10 menit antara jam 11 sampai jam 15. Cukup tidur dan jangan tidur larut malam. Ini ringkasannya mungkin. Oke, nah kawan Selagi Rasya itu tadi ya mengenai penjelasan dari Dr. Ongko Susetya ini juga. Ini juga semoga memberikan manfaat ya, apalagi juga ini ilmu baru nih untuk kita yang mungkin selama stay at home ini pattern hidupnya ini mungkin salah gitu ya kawan Selagi Rasya. Jadi ini juga untuk memberikan pencerahan lagi. Terima kasih Dr. Ongko Susetya sudah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang santai pada pagi hari ini. Mungkin kita di lain kesempatan juga bisa membicarakan ini dengan waktu yang lama, Dok ya. Talkshow hari ini.